Nah, Cilulu, yang kadang tidak kita sadari, yang dikatakan roh jahat iblis yang modern itu, bentuknya modern dia. Oke lah, kita bisa melihat jenis roh jahat yang bentuk masa lampau melalui alam penglihatan kita. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa roh jahat modern itu bisa merasuki dalam hidup kita, sehingga manifestasinya kita melalui diri kita. Melalui diri kita tuh banyak macam loh. Contoh aja, kita suka ngegosip orang lain aja, itu kan roh jahat modern yang merasuki hidup kita karena kita sudah membuka pintu untuk roh gosip. Nah, itu jenis modern loh. Nah, seperti itu, Cilolo. Jadi pada intinya kita jangan takut pada roh-roh dunia, karena kan memang di firman Tuhan berkata sepertiga ini kan mereka yang menguasain. Kemudian ya kita introspeksi diri, kembali lagi semuanya kepada kita. Ya tadi masalahnya secara klasik kan sudah dibahas. Kemudian ini berbicara tentang kejahatan di secara modern, yaitu tadi pribadi-pribadi kita. Lebih baik kan kita menonjolkan kemuliaan Tuhan, artinya kita saling mengasihi, saling peduli, daripada kita membeberkan atau menggosip sesuatu yang tidak berguna. Nah, kalau bagi saya sih seperti itu, Bang. Bekerja, bertindak, dan mengasihi itu lebih baik daripada kita istilahnya menggosip atau membicarakan hal-hal yang tidak layak di mata Tuhan. Memang pada intinya sebenarnya ya harus diri kita sama Tuhan yang harus semakin hari semakin bertumbuh iman kita, bertumbuh kerohanian kita. Sebenarnya yang perlu kita benahi. Jadi kita nggak perlu sibuk dan pusing memikirkan di mana-mana ada roh jahat. Kalau misalkan nih contoh, setelah kita melihat ada roh jahat di sini, di situ, di mana-mana, misalnya di sudut-sudut ada roh jahat, lalu apa kelanjutannya setelah itu? Begitu, apa cukup hanya sebatas kita melihat? Lalu solusi apa yang harus kita ambil sikap seperti itu? Tindakan iman kita itu seperti apa? Ketika melihat seperti itu ya tindakan iman kita ya berdoa, kita perangi kan gitu untuk memenangkan tempat itu. Untuk kita artinya bayar harga masuk dalam peperangan roh itu kan tidak instan, pastinya kita butuh proses. Kenapa harus butuh proses? Nah, kalaupun kita diperhadapkan dengan situasi, ada banyak masalah, problema yang setiap hari membuat kita mungkin ya sepertinya kelihatan gagal, selalu gagal, mungkin bangkrut lah ketika buka usaha. Lah itu memang kita diproses. Saat kita diperhadapkan seperti itu, kita harus melewati proses itu. Bagaimana kita bisa keluar menjadi pemenang? Amin. Membalikan keadaan itu sehingga apa yang telah hilang dicuri oleh iblis itu akan dikembalikan semua. Amin. Mungkin tadi harta benda kita habis sudah bangkrut lah dan lain sebagainya, gagal lah usaha bisnis kita. Bagaimana kita respon sikap kita untuk membalikan keadaan itu sehingga itu kembali Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan lagi menjadi ya Tuhan gantikan lah yang baru. Amin. Yang sudah hilang. Nih ada lagi Naci mengenai ini contoh, kalau kita masuk nih ke rumah orang-orang yang kita layani Naci, saat kita dikasih penglihatan nih, Tuhan karuniakan kita untuk mengetahui di dalam rumah orang yang kita kunjungi. Tiba-tiba di dalam rumah orang yang kita kunjungi itu kita melihat ada macam mungkin warisan nenek moyangnya, turun-temurunnya sejenis botol-botol minyak, mungkin keris-keris pusaka lah yang ada di dalam situ, berbagai macam bentuk apa yang kita lihat. Lalu bagaimana respon sikap kita saat seperti itu? Nah, apakah kita datang ke dalam rumah orang kita langsung bakar itu tanpa harus diserahkan oleh tuan rumah punya rumah? Ya tidak. Apakah kita langsung emosi marah ketika ada benda-benda itu yang kita lihat? Lalu apa gunanya penglihatan kita itu ketika kita melihat sesuatu kok justru membuat kita tidak damai sejahtera dan membuat kita emosi marah? Ketika melihat gitu, biarkan saja, wong itu dia tinggal di rumahnya. Dia tinggal di rumahnya itu, kok kita kan orang baru datang kunjungan ke situ gitu kan untuk melayani. Selagi yang punya rumah itu belum digerakkan Tuhan untuk menyerahkan semua benda-benda yang dia simpan, warisan-warisan seperti itu tidak diserahkan untuk dibuang atau dimusnahkan atau dibakar, kita tidak usah memaksakan diri kita harus itu kita emosi lalu kita yang terganggu, lalu kita hilang damai sejahtera. Tidak perlu. Kalau kita percaya ada kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup kita, kita masuk ke rumah orang itu walaupun di situ banyak setan, banyak jimat, banyak apa dalam rumah orang itu, iya kan? Kita meyakini dengan iman itu tidak berkuasa bagi kita.
Walaupun dia cari darah, cari tumbal dan lain sebagainya, tidak berkuasa bagi kita yang memiliki iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang Tuhan kita besar. Biarkan aja kita datang melayani di situ. Ya kita doa penyembahan di rumah orang tersebut. Nanti Tuhan akan gerakkan kok yang punya rumah untuk gerahkan hal-hal seperti itu. Artinya dia kembali lah untuk percaya kepada Tuhan dan tidak lagi dia mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, itu Ci. Lalu bagaimana nih dengan kita nih yang sering berada di pelayanan pelepasan nih Ci. Kita sering dipanggil nih Ci ya untuk melayani orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang terikat dengan belenggu-belenggu, berbagai macam jenis belenggunya yang terikatnya. Kita datang layani dia seperti itu. Nah, itu pun kita bukan hanya kalau namanya kita tujuan memang dipanggil untuk melepaskan, untuk mengadakan doa pelepasan, itu bukan hanya sekedar kita datang kujuk-kujuk lalu kita angkat pujian penyembahan lalu kita doa sebentar lalu kita tumpangkan tangan lalu dia jatuh rebah lepek-lepek lah di situ. Bukan hanya sebatas itu yang dikatakan doa pelepasan. Doa pelepasan itu ya artinya gini, kalau yang punya rumah itu sudah membuka hati, dia menyerahkan dirinya untuk dia fokus ke depan bersama dengan Tuhan Yesus, dan dia tidak lagi melihat ke belakang, dia tidak lagi percaya dengan hal-hal yang dia percaya dia sembah sebelumnya. Artinya dia akan menyerahkan semua apa yang ada pernah dia miliki, semua yang pernah dia punya, sejenis jimat-jimat mungkin, pelaris-pelaris mungkin, dia tidak lagi pakai itu, dia berhenti, stop pakai hal-hal seperti itu, lalu dia menyerahkan itu, lalu itu nanti dimusnahkan atau dibakar. Nah, itu artinya kalau dia sudah siap. Nah, setelah sudah siap itu kan komitmennya dia bahwa dia sungguh-sungguh menatap, melangkah ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya apakah selesai hanya sebatas di sini saja? Tidak, belum. Kalau kita cuma datang-datang kujuk-kujuk selesai kita doa pelepasan dia sudah, oh setan iblis keluar engkau dari situ, si A si B ini segala bentuk kutuk turun kami putuskan, kami tumpas habis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita tinggalkan dia, tidak kita muridkan dia, tidak kita beri pemahaman tentang firman Tuhan, pencerahan tentang firman Tuhan kepada dia, tidak kita sirami dan tidak kita isi tentang firman Tuhan setiap hari kepada orang tersebut. Sementara orang tersebut dikatakan masih itu bayi rohani loh, sebagaimana anak bayi yang masih baru lahir, yang dia belum bisa ya mengambil susu untuk dia sendiri, dia belum bisa mengambil nasi untuk dia sendiri. Artinya dia butuh terus setiap hari terus dilayani. Dia setiap hari butuh dia disirami dengan firman Tuhan, sehingga setiap hari dia semakin bertumbuh, semakin imannya semakin dewasa, sampai dia mandiri, sampai dia kuat, sampai dia berfungsi. Nah, paling tidak dia sudah bisa berdoa untuk dia sendiri, dia sudah bisa berdoa. Artinya dia sudah mandiri, dia sudah berfungsi, dia sampai bisa berdoa. Nah, itu dikatakan kita memuridkan loh dia, bukan kita tinggalkan begitu saja setelah kita doakan pelepasan dia. Langsung kita tinggalkan sementara dia belum bisa berdoa. Dia aja nggak tahu apa isi pembacaan Alkitab. Makanya kenapa dibilang dimuridkan tuh saat kita melayaninya, kita kupas satu ayat firman Tuhan, nanti kita bahas, lalu kita tanya dari pribadi orang itu apa maksud dari firman Tuhan yang kita baca. Karena apa? Itu salah satu melatih kepekaan dia, kedewasaan rohani dia, untuk dia berani menyampaikan kesaksian dan menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya itu, gitu loh. Datang pelepasan itu bukan cuma kita datang-datang didoakan lalu berharap supaya dia tumbang atau jatuh, sudah selesai sebatas itu. Seperti itu ya. Nah, memang dia harus dilatih terus untuk kedewasaannya. Terus sudah ya selesai. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya selanjutnya kita ajarkan dia, kita beritahu dia, orang yang kita layani, supaya dia memang semakin hari semakin berfungsi. Amin. Dan tidak terus dia mengandalkan hamba Tuhan. Dikit-dikit kerasukan, dikit-dikit ada masalah, sakit kepala dikit, sakit lutut sedikit, panggil hamba Tuhan, panggil pendeta. Seperti itu. Makanya guna kita itu memberikan pengajaran itu, mengajarkannya itu, melatih dan mendidik dia supaya dia itu mandiri, tidak ketergantungan. Sebenarnya kan banyak nih kekristenan kita sudah usia 50 tahun, 60 tahun kita gitu, tapi kita tidak bertumbuh-tumbuh dewasa. Doa makan pun kita tidak bisa, saling tuding, dorong-dorongan
gitu. Lalu kalau kita sakit sedikit, dikit-dikit, kita panggil hamba Tuhan, panggil pendeta gitu untuk melayani kita, untuk doakan kita. Misalnya kita ini dilatih, dididik, semua kita dikasih porsi kuasa yang sama oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun saja, anak kecil pun Tuhan bisa pakai. Lalu kita harus upgrade terus iman itu, bahwa kita percaya Tuhan itu hidup dan Tuhan itu nyata. Semakin hari kita semakin mengalami tanda-tanda heran, hal-hal yang selalu baru, mujizat demi mujizat, itu semua bonus yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kasih, sebenarnya bonus Tuhan kasih seperti itu. Cilolo. Ya, jadi kan pada intinya itu ya Tuhan kan sudah memberi kuasa, makanya kan kemarin itu ada hamba Tuhan, kalau hidup kita tidak merasakan adanya kuasa Tuhan Yesus, berarti kita sebagai anak Tuhan itu percuma. Jadi kuasa Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup ini. Nah, jadi kita ini kalau sudah ya anggaplah dewasa lah, jangan seperti bayi terus yang apa-apa mengandalkan hamba Tuhan, apa-apa mengandalkan hamba Tuhan. Jadi sekarang bagian kita andalkan Tuhan kita dengan doa yang luar biasa di hadapan Tuhan, karena yaitu kita kan orang-orang yang sudah dewasa rohani. Jadi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan tugas kita yaitu melepaskan belenggu-belenggu bagi mereka yang terikat. Nah, dan akhirnya kan mereka juga dimuridkan, akhirnya mereka bisa melepaskan belenggu-belenggu orang dan mengajar, memuridkan. Nah, regenerasi itu kan yang Tuhan mau. Iya, betul. Makanya ketika kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah dilepaskan, sudah dimenangkan, sudah diselamatkan, kita sudah diberkati, artinya kembali lagi kita yang menjadi saluran kasih itu. Amin. Untuk memulihkan orang lain, seperti itu. Jadi sebelum kita yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk memberkati, memulihkan orang lain, berarti kita harus melewati proses itu. Supaya apa? Supaya kita juga punya pengalaman secara pranatural, secara spiritual bersama Tuhan. Kalau kita tidak melewati hal seperti itu, proses itu, kita tidak pernah akan tahu cara untuk mengatasi masalah orang lain. Ketika kita sudah mengalami itu, kita sudah tahu cara, teknik dari Tuhan, hikmat dari Tuhan itu tidak terbatas, sangat-sangat tidak terbatas. Dia akan perlengkapi kita. Amin. Untuk kita menjadi saluran kasih kepada jiwa-jiwa yang masih terikat dan terbelenggu di luaran sana. Sebenarnya seperti itu. Nih contoh seperti ini, Cilolo. Nih, misalkan nih kita berada di salah satu rumah, salah satu tempat. Ketika ada seseorang, mungkin hamba Tuhan atau siapapun itu, melihat segala sesuatu, ada roh jahat, jenis iblis, bentuk apapun di dalam rumah itu, sehingga roh iblis itulah yang dikatakan untuk mengganggu, menyerang, misalnya anaknya Cilolo, misalnya seperti itu, Cilolo. Lalu anaknya lalu bereaksi, responnya yang tidak diinginkan. Nah, ketika anaknya memiliki respon seperti itu, akhirnya kan orang tua si Cilolo sebagai mamanya mungkin terpancing, terseret juga ya kan, ketika respon anak seperti itu. Nah, artinya gini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti kan yang disalahkan bukan iblis yang ada di sudut pintu, bukan iblis yang ada di sudut dinding atau di sudut tempat tidur. Kita bukan salah itu. Harusnya kita berpikir, oh, bagaimana solusinya untuk anaknya Cilolo? Misal contoh Mikel. Contoh supaya Mikel ini mengalami kuat. Dia memiliki, ada kuasa di dalam dia. Dia bisa melawan gitu, melawan kuasa kegelapan itu tadi yang berusaha menyerang, mengganggunya si anaknya Cilolo. Kan seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki, perlu dipulihkan adalah si Mikel. Bisa anaknya Cilolo ini perlu dia dibereskan di hadapan Tuhan kayak gitu. Terus dia juga setiap hari mendengarkan tentang firman Tuhan. Tuhan itu tidak pernah akan membiarkan anaknya. Kalau Tuhan aja bisa menyembuhkan, membebaskan, melepaskan orang-orang terbelenggu, orang-orang gembel, orang gangguan jiwa yang betul-betul sudah dikatakan kejiwaan total lah. Kita ini belum dikatakan kejiwaan total loh. Kita masih normal lah dikatakan begitu loh. Orang-orang yang sama sekali, mohon maaf, kotoran dia sendiri aja dia makan, itu artinya kan sudah bentuk binatang walaupun wujud manusia kan. Lah, orang-orang seperti itu aja Tuhan peduli loh ya. Tuhan memperhatikan, apalagi kayak anaknya Cilolo. Dalam situasinya dia memiliki nih mungkin
sikap hidup dia yang bikin kesel, mungkin bikin jengkel orang tua, mungkin sehingga membuat orang tua mungkin terpancing ikut emosi, mungkin loh, Tuhan pasti bisa membalikan keadaan. Tuhan bisa pulihkan dia seperti itu. Yang penting yang harus lebih dipikirkan bagaimana untuk pemulihannya si anaknya Cilulu, supaya dia kuat pada saat dia sudah kuat bertumbuh dewasa, imannya juga dia bertumbuh, itu pasti kok dia akan ditahirkan oleh Tuhan. Dia pasti dibereskan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, seperti itu namanya proses itu yang bertahap, step by step lah ya. Kalau dia langsung instan juga saat itu mungkin bisa, tapi kan Tuhan bilang kalau instan hari ini karena Tuhan yang punya kuasa, apa aja yang Tuhan lakukan pasti bisa. Tapi kan bilang Tuhan, pertanyaannya, kalau saat ini aku pulihkan engkau hari ini, apakah engkau tetap mengandalkan aku? Bilang Tuhan. Tetap engkau bersandar pada aku? Bilang Tuhan. Kan begitu. Jangan-jangan cukup puas sudah ketika engkau hari ini aku sembuhkan, engkau selesai sebatas itu, puas. Tidak lagi engkau mengandalkan aku, tidak melibatkan aku, selesai. Artinya kan cuma mau cari supaya sembuh saja, tapi tidak bergantung kepada sumber pemberi mujizat, pemberi kesembuhan. Itu artinya. Nah, seperti itu Cilulu, ya kan? Bersyukur sekarang anaknya Cilulu sudah mendengar juga. Pastilah Tuhan itu tidak tidur dan tidak tutup telinganya. Dia juga pada waktu Tuhan, pada waktu indah waktunya, dia akan pulihkan menjadi anak yang luar biasa, menjadi generasi yang berdiri atas bangsa Indonesia, atas kota ini berdiri, bahwa dia bersaksi, dulu aku tuh gini loh teman-teman, aku nih main game 24 jam, dia akan bersaksi gitu. Main game, tidak tidur-tidur, tidak makan-makan, makan pun saya sambil tengkurap, mungkin sambil main game, tapi suatu ketika nanti aku bersyukur bahwa Tuhan memulihkan hidupku. Sekarang teman-teman, jadi dia menjadi saksi buat temannya, supaya dia memberitahu temannya, jangan seperti itu loh, stop lagi, tidak lagi kecanduan atau keterikatan permainan game dan lain sebagainya, porno, jorok, mungkin kotor dan lain sebagainya, bahasa-bahasa kotor atau caci makian dan lain sebagainya. Nah, terus kita juga mengalami hal itu, kita bersyukur loh, nanti Tuhan akan pakai kita juga untuk memulihkan orang lain. Mikel juga anaknya Cilulu pasti dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Seperti itu. Yang perlu dibenahin adalah dia, gitu kan. Tuhan membalut luka batinnya, membalut hatinya nanti. Seperti itu. Setiap kita nih dari latar belakang orang yang sebenarnya berantakan, orang yang punya masa kelam. Tidak bisa kita menghakimi setiap masalah pribadi orang masing-masing, menjas, karena setiap kita ini dari benih dosa awal mulanya pasti dari keturunan Adam dan Hawa. Keturunan, belum lagi dosa perbuatan kita selama hidup kita. Karena kita di dalam hidup ini ya pasti akan mengalami namanya proses pembentukan hidup kita. Syukur-syukur kalau sejak lahir dia baik-baik aja, tidak pernah dia terjerumus mungkin di dalam lembah-lembah kegelapan itu, seperti itu ya. Kalau kita pun sempat kita terseret atau jatuh bangun seperti itu, ya kita bangkitlah. Artinya itu sebagai pembelajaran buat kita, supaya kita semakin tajam, semakin peka, untuk kita bisa menolong, peduli, dan memperhatikan orang lain, penuh belas kasih kepada jiwa-jiwa yang sedang terbelenggu, terikat, yang terbuang, yang tertawan, mereka yang ada di dalam penjara, mungkin yang sakit. Saat ini Tuhan utus dan Tuhan pakai kita di bagian-bagian itu. Tuhan akan tetapkan kita untuk menjadi utusannya, arti berdiri di bidang pelayanan secara khusus, seperti itu. Ya, artinya Tuhan memberikan kekuatan yang powerful pasti. Ketika kita diperhadapkan dengan mungkin masalah sepertinya berat rasanya, Tuhan itu selalu memberikan kekuatan, kemampuan sehingga kita bisa keluar dari situasi itu. Ya kan, kalau kita punya hati untuk jiwa-jiwa, ya kita harus melewati perjalanan itu supaya kita keluar menjadi pemenang. Kita Tuhan pakai lagi, Tuhan utus lagi untuk menjangkau orang di luaran sana. Termasuk Mikel, anaknya Cilulu juga. Tuhan memberikan kuasa yang powerful, double porsi, untuk dia membawa kesaksian hidupnya. Kan seperti itu buat si Mikel, luar biasa Cilulu. Iya. Nah Cilulu, coba perhatikan Cilulu. Dari tadi kita dua kan sibuk kan, kita mencolok-colok apa ini namanya cas HP ini. Dari tadi kan nggak masuk, terus kita cas ke HP ini. Sudah 2-3 kali sudah kita coba begini begitu, begono begini kita coba, tapi nggak juga masuk ngisi casnya ya. Sudah coba-coba ganti-ganti kita berdua. Nah, ketika anak ini Mikel, anaknya Cilulu, yang turun tangan, dia yang bantu tolong, dia yang bantu ikat
ikat karet di bagian kepala casnya ini. Berarti kan dia sesungguhnya memiliki hati kepedulian. Dia sudah ada benih, sudah ada bibit itu di dalam hidupnya anaknya Cilulu ini. Berarti kan dia memiliki perhatian. Artinya itu sudah ada benih Roh Kudus, ada benih Roh Kudus di dalamnya. Dia mau peduli, dia mau cepat respon, tadi dia tolong. Nah, ketika sekali saja dia tolong, berikan pertolongan, itu langsung langsung bisa ini cas ini langsung berfungsi kan. Padahal sekali saja loh dia turun tangan ini tadi. Artinya dia juga dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan melalui tangan dia gitu. Sebagai malaikatnya Tuhan untuk menolong kita dua sehingga HPC ini tadi bisa dicas. Artinya itu Roh Kudus di dalam dia itu ada, hanya saja tidak terlalu menonjol, tidak terlihat menonjol. Itu muncul karena apa? Karena dia masih dalam proses pemulihan, sebenarnya proses pemurnian, pembersihan di dalam kehidupannya, kayak gitu. Karena dia lebih menonjolnya di bagian-bagian dia punya ini, ya permainan ini. Dia lebih sibuk kepada permainan, jadi lebih menonjolnya di bagian itu. Tapi nanti kalau semakin hari Tuhan pulihkan, Tuhan kikis, Tuhan murnikan, itu akan tenggelam, itu akan hilang dan tidak lagi dia mengikuti apa kecanduan-kecanduan di dalam permainan-permainan game. Itu akan terlihat kok karunia, potensi yang ada di dalam diri anak ini. Nanti belas kasihnya dia itu akan muncul. Nah, itu contoh aja lah. Kita melihat mungkin selama ini yang kita hanya lihat kan di dalam diri dia, dalam diri anaknya ini, itu lebih kelihatan yang sering membuat kita emosi, sering terpancing damai sejahtera kan, sering terpancing sehingga membuat kita tidak damai sejahtera.